Oke, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan yang sama, bolehlah ya ditonton video ini. Mudah-mudahan bisa membantu kebingungan atau kebundelan teman-teman yang lagi bingung masalah renew paspor. Jadi renew paspor dulu apa jutking dulu, terus bingung kayak gitu ya. Oke, selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, nah ini ada telepon lagi ya, tanya tentang proses renew paspor. Saya mau tanya, sekarang saya lagi proses visa kontrak ketiga, tapi paspor saya habis bulan September 2025. Apa saya harus buat paspor dulu, apa jutking dulu? Oke, kita telepon aja ya, biar tidak salah kaprah kayak gitu, karena ini perlu ditelepon. Selamat siang Mbak, percakapan kali ini kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube ya. Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun juga. Pripun Mbak Iya, gini sebelumnya selamat siang. Siang. Iya, kan saya ini lagi proses visa kontrak ketiga Terus paspor saya itu habisnya nanti bulan 9 tahun 2025. Itu saya apa harus checking dulu, apa harus buat paspor dulu? Buat paspor dulu baru jutking Mbak Jadi buat paspor dulu baru jutking. Iya. Terus kira-kira jutkingnya itu sekitar di bulan berapa Mbak? Sampai Visa saya habisnya di bulan 12 tanggal 2. Oke, sebelum bulan 12 tanggal berapa? 2. Sebelum tanggal 12 tanggal 2 sampean harus sudah bikin paspor yang baru dan jutking. Terus paspornya kapan teh? 2025 bulan berapa? Iya, bulan 9. Oh, nggak bisa no. Jadi mau nggak mau sampean harus kerja 2 kali. Pertama, sebelum Desember tanggal 2 tahun 2024 sampean jutking dulu. Masuk ke Hong Kong sampean akan dikasih visa sampai tahun 2025, nggak nyampe visa habis. Kayak gitu ya. Karena paspornya nggak genep. Jadi selepas nanti sampean jutking dulu, terus habis itu nanti sampean bulan 6 atau bulan 4 sampean baru booking paspor untuk perbaruan. Selepas paspor baru jadi, baru nanti sampean di bulan 7 sampean proses extend visa di imigrasi Hong Kong untuk melengkapi visa sampai kontrak. Keluar ya, Mbak? Enggak, sampean harus. Jadi pertama jutking dulu sebelum Desember tahun 2024. Habis itu sampean bulan 5 booking paspor. Nanti kalau sudah jadi paspornya, baru sampean nanti perlu extend visa ke imigrasi Hong Kong sebelum bulan 8 tahun 2025. Kayak gitu Mbak Iya, paham sekali. Paham ya? Iya, paham sekali. Terima kasih ya, Siap, sami-sami Mbak. Mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudahan, dan tidak lupa untuk renew paspor dan extend visa biar tidak overstay kayak gitu ya Mbak ya. Iya, amin. Terima kasih ya, makasih yuk, bye-bye. Oke teman-teman, ini pertanyaannya simpel sekali, hanya sebatas kapan waktu jutking dan kapan waktu kita untuk renew paspor kayak gitu. Jadi ini pertanyaannya simple, tapi bagi teman-teman yang kadang kurang teliti, ini mbaknya lumayan sangat teliti sekali ya. Jadi sebelumnya itu tanya dulu detailnya supaya tidak kejegur jurang, artinya biar tidak, supaya dia itu tidak bingung, karena kebanyakan teman-teman tuh sudah jutking masuk ke Hong Kong, habis renew paspor jutking lagi, terus ternyata nggak bisa dikasih visa sampai selesai kontrak, karena selepas kita renew paspor kita harus extend visa di imigrasi Hong Kong. Jadi ini ada sedikit perbedaan kayak gitu ya. Jadi biar teman-teman nggak bingung kayak gitu. Oke, ada tambahan lagi darling? Ada tambahan lagi? Kalau itu keahlian. Ya, itu bujuku teknis. Kalau aku mindset. Ini bujuku sing pintar. Dewe-dewe. Yes. Oke, wes gitu aja ya teman-teman. Jadi nggak ada yang galau, karena mbaknya ini bertanya dulu sebelum
melangkah untuk Jutking atau renew paspor kayak gitu ya. Jadi mbaknya ini sudah kontrak ketiga, alhamdulillah. Jadi mbaknya ini lancar, majikannya apik, mbaknya juga tekun bekerja kayak gitu ya, karena sama-sama saling cocok. Jadi majikannya butuh kita, kita juga butuh duit untuk mencukupi kebutuhan ekonomi yang di Indonesia atau modal usaha nantinya kayak gitu. Wes pokoknya untuk teman-teman semuanya yang mungkin sudah telepon atau WA belum saya balas, saya mohon maaf aja. Tapi untuk kebanyakan terakhir ini yang saya sedikit kurang respon ya, saya sedikit kurang respon karena apa? Banyak yang tanya tentang job di Makau kayak gitu loh. Karena apa, sekarang ini kan beludak job di Makau, carikan job di Makau, terus habis itu bayarnya berapa. Lah saya kan bukan agent Makau kayak gitu loh teman-teman ya. Bagi siapapun teman-teman yang ingin kerja di Makau, entah itu yang mungkin dari Indonesia, entah itu yang mungkin di Hong Kong kerja nggak betah kepengen pindah ke Makau, monggo silahkan. Jadi di Makau itu sistemnya beda seperti di Hong Kong. Kalau di Hong Kong kita mau kerja ke Hong Kong itu kan pasti ada PT, PJTKI yang resmi dari Indonesia ke Hong Kong. Terus habis itu selepas kita interview majikan, habis itu kontrak kerjanya itu dimasukkan dulu ke KJRI, diketahui kayak gitu ya, kita kerjanya sama siapa, alamatnya di mana, gajinya berapa, terus rumahnya di rumah majikan itu ada berapa orang, rumah gede besar rumahnya itu berapa square kayak gitu ya. Nah, itu diketahui dulu oleh KJRI Hong Kong. Baru kita masukkan ke imigrasi untuk approve visanya kayak gitu. Tapi kalau di Makau itu sebenarnya sistemnya belum sedetail yang di Hong Kong. Jadi siapapun teman-teman yang kepengen kerja ke Makau ya silahkan datang aja, berkunjung dulu ke Makau. Kalau minta diantar, lalu pekerjaan kita itu banyak teman-teman, bukan hanya bukan bayari gaya. aku. Oh, bayari ya. Bayari aku. Oke, 2 kali lipat loh kalau siap, karena kita juga bukan hanya di transport aja, tenaga kita per jamnya berapa kayak gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah panik, karena di Makau itu teman-teman bisa datang turis untuk cari kerja, tapi belum tentu setiap agen itu mau menerima kita. Karena apa? Sekarang permintaan anak yang cari kerja sama jumlah majikan itu tidak stabil, tak balance kayak gitu loh. Jadi banyak sekarang Hong Kong itu banyak yang beludak ke Makau untuk cari kerja, sedangkan majikan itu ya tidak sebanyak permintaan. Jadi teman-teman yang ingin kerja, kalau awal-awal waktu pandemi sudah mulai reda, jadi Makau udah dibuka, itu jadi siapapun yang ke Makau, entah itu usianya sekian, bahasanya acakadul kayak gitu ya, itu masih banyak diterima. Karena apa? Masih belum banyak yang ke Makau untuk cari kerja. Sedangkan sekarang semuanya wis beludak, yang dari Taiwan kepingin langsung dari Taiwan langsung terbang ke Makau cari kerja. Ada juga yang sudah punya uang, sudah bisa bahasa Mandarin, ternyata nggak dapat job, pulang lagi, ada juga kayak gitu loh. Jadi semuanya tergantung kitanya, nasib awake dhewe iki laki apa enggak kayak gitu loh. Karena semua pekerjaan itu sistemnya itu sama. Jadi kalau kita bisa bahasa, kita bisa masak, smart kayak gitu ya, good looking kayak gitu ya. Nah, artinya kita itu akan siap diambil sama majikan, diambil sama company kayak gitu ya. Oke, begitu aja teman-teman semuanya. Berhubung saya sudah ada urgent telepon lagi, jadi cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu, dan sehat selalu untuk teman-teman semua yang sudah setia menonton di channel YouTube saya. Suun sangat, dan see you the next video. Bye bye. Bye darling.